Pernahkah punya keinginan untuk mengemudikan sebuah pesawat? Mengemudikan pesawat tentu bukanlah hal yang mudah. Dan pastinya menjadi sangat mendebarkan saat mendaratkan di bandara yang sulit dan berbahaya. Kalau di luar negeri dikenal beberapa bandara yang berbahaya. Mulai dari Bandara Lukla di Nepal hingga Bandara Madeira di Portugal. Di Indonesia juga dikenal beberapa bandara yang sulit dan berbahaya bagi para pilot. Meski saat ini perkembangan teknologi pesawat dan navigasi pesawat semakin canggih, antisipasi perubahan cuaca selama terbang, pendaratan dan lepas landas pesawat masih membutuhkan kelihayan para pilot. Regulasi keselamatan penerbangan EASA atau European Aviation Safety Agency menyebutkan, fase kritis penerbangan pesawat terjadi saat take off, final approach, miss approach, landing dan fase lainnya yang dilakukan oleh pilot, di mana sebagian besar terjadi saat pesawat mendekati atau meninggalkan bandara. International Civil Aviation Organization atau ICAO mencatat, dari seluruh penerbangan komersial sipil di dunia, kejadian kecelakaan penerbangan yang berhubungan dengan runway bandara mencapai 53%, atau lebih besar dari kecelakaan penerbangan yang berhubungan dengan loss control in flight, ataupun controlled flight into terrain. Saat ini dikenal beberapa bandara di Indonesia, yang menyulitkan pilot pada saat proses pendaratan ataupun lepas landas pesawatnya. Pertama, Bandara Internasional Samratulangi Manado. Terletak di Sulawesi Utara yang mempunyai kecantikan biota lautnya. Bandara Samratulangi menjadi salah satu bandara utama bagi wilayah utara Indonesia. Bandara ini telah melayani penumpang sebanyak 2,7 juta penumpang, dan 27.000 pesawat pada tahun 2017. Bandara Samratulangi terletak 14-17 km dari kota Manado, dan dikelilingi oleh pegunungan yaitu Gunung Klabat di sebelah timur, Gunung Empung, Gunung Mahawu dan Gunung Lokon di sebelah selatan. Sedangkan di utara dikelilingi perbukitan yang berujung pada perairan laut lepas. Dengan banyaknya obstruction atau penghalang yang berjarak 8-25 km dari bandara, membuat para pilot kesulitan saat proses approaching ke runway bandara, terutama pada saat musim hujan ataupun musim angin kencang. Saat ini Bandara Samratulangi sudah berstatus sebagai bandara internasional, yang menangani 60 pesawat setiap harinya. Peningkatan keselamatan penerbangan di bandara ini telah mengalami kemajuan, dengan adanya instrumen landing system yang membantu pilot saat akan mendaratkan pesawat, terutama pada kondisi tidak ideal seperti hujan atau berkabut. Kedua, Bandara Internasional Pattimura Ambon. Dijuluki sebagai kota musik dari UNESCO pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Kota Ambon memiliki bandara internasional dengan nama Pattimura. Bandara ini berada di Teluk Ambon yang berjarak 19 km dari pusat kota. Bandara ini dibangun pada tahun 1939 oleh Belanda, dan telah menjadi bandara internasional pada tahun 2004. Panjang runway bandara ini adalah 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Sehingga bisa melayani pesawat Boeing 737 dan Airbus A320. Dengan lokasi bandara yang berdekatan dengan perbukitan, dan lokasi kota Ambon pada wilayah ekuator yang memiliki curah hujan sangat tinggi, mencapai 638 mm atau lebih besar dari curah hujan kota Bogor, menjadikan pilot kesulitan untuk melakukan pendaratan ataupun lepas landas di bandara ini, terutama saat musim penghujan. Pada tahun 2018, ada 6 pesawat termasuk Garuda Indonesia yang tidak dapat mendarat dan lepas landas, dikarenakan curah hujan tinggi dan jarak pandang terbatas. Untuk peningkatan keselamatan penerbangan, Bandara Pattimura saat ini telah dilengkapi instrumen landing system. Adapun pada tahun 2016, survei kepuasan penumpang di bandara ini mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan Bandara Adi Sumarmo Solo. Ketiga, Bandara Haji Hasan Arubusman ND, NTT. Bandara Haji Hasan Arubusman berada di kota ND, salah satu kota bersejarah, di mana menjadi kota pengasingan Presiden Soekarno saat melawan penjajah Belanda, dan merupakan kota terdekat dengan salah satu danau terindah di Indonesia yaitu Danau Kelimutu. Bandara ini memiliki runway yang membujur ke arah barat dan timur. Pada sebelah utara bandara terdapat area pegunungan Kelimutu. Di sebelah barat dan timur adalah perairan laut lepas Sawu. Sedangkan di sebelah selatan adalah Gunung Meja dan Gunung Iya. Jarak antara runway dengan Gunung Meja dan area pegunungan Kelimutu berkisar 1,5 hingga 3 km. Sebagian besar pilot yang akan mendaratkan pesawat di bandara ini harus membelokkan arah pesawatnya 90 derajat guna menghindari Gunung Meja. Saat ini,
Bandara Haji Hasan Arubusman baru dapat melayani pesawat jenis ATR atau mesin twin turbo propeller yang berkapasitas hingga 78 penumpang. Dikarenakan panjang runway yang tersedia hanya 1.650 meter dengan lebar 30 meter. Jarak pandang saat musim penghujan seringkali di bawah 500 meter, hingga semakin mempersulit proses pendaratan. Dengan jumlah pengunjung Danau Kelimutu yang terus meningkat sampai 91.215 pengunjung di tahun 2018. Dengan wisatawan mancanegara mencapai 17.802 pengunjung. Mestinya bandara ini semakin ditingkatkan baik fasilitas bandara, maupun fasilitas pendukung keselamatan penerbangannya, sehingga akan semakin meningkatkan jumlah pengunjung ke salah satu danau terindah di Indonesia ini. Keempat, Bandara Internasional Hussein Sastranegara, Bandung. Hussein Sastranegara merupakan nama seorang pilot militer TNI AU, yang gugur saat latihan terbang di Yogyakarta pada tahun 1946. Pada awalnya bandara ini merupakan pangkalan militer TNI AU, di mana kemudian bertambah fungsi menjadi bandara penerbangan komersial sipil pada tahun 1973. Letak kota kembang Bandung yang berada di ketinggian 677 meter dari permukaan laut, dan dikelilingi lebih dari 8 pegunungan, menjadikan kondisi cuacanya sejuk dan seringkali berkabut. Di mana kabut ini terkadang menyulitkan para pilot untuk melihat lokasi pegunungan-pegunungan saat akan mendarat. Angin kencang berputar juga kerap terjadi di sekitar area ini. Bandara Hussein Sastranegara saat ini memiliki panjang runway 2.220 meter dengan lebar 45 meter. Meski dengan panjang runway yang lebih pendek dibandingkan Bandara Patimura Ambon, Bandara Hussein Sastranegara diharuskan melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320. Sebenarnya saat ini sudah terbangun bandara baru yaitu Bandara Kertajati, yang mempunyai kapasitas lebih besar serta runway lebih panjang. Pihak operator penerbangan sipil di Bandara Hussein Sastranegara terlihat belum sepenuh hati untuk memindahkan operasionalnya ke bandara baru tersebut, sehingga bandara baru tetap menjadi sepi meski telah 1 tahun diresmikan. Kelima, Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Bandara yang terletak di kota budaya dan pelajar Yogyakarta ini juga merupakan bandara penerbangan sipil dan militer. Semenjak tahun 1959, bandara ini dijadikan Akademi Angkatan Udara TNI, dan menjadi bandara gabungan militer dan sipil pada tahun 1964. Adi Sucipto merupakan nama pimpinan Sekolah Penerbang TNI AU di Yogyakarta, yang gugur akibat ditembak jatuh oleh pesawat penjajah Belanda. Bandara Adi Sucipto ini memiliki runway dengan panjang 2.200 meter dan lebar 45 meter. Di mana harus melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320. Namun, lokasi bandara yang berada di tengah kota dan agak dekat dengan area pegunungan Merapi, menjadikan pilot kesulitan saat akan melakukan proses approach yang sesuai dengan glide slope, atau sudut luncur pesawat ke runway. Tingginya permintaan penerbangan ke Yogyakarta membuat bandara ini menjadi terlalu padat, baik di terminal penumpang maupun di area udaranya. Pada saat tertentu, pesawat diharuskan holding di area udara di atas bandara lebih dari 30 menit. Dikarenakan terbatasnya kapasitas apron bandara yang mengakomodasi parkirnya pesawat, pesawat dapat mendarat setelah pesawat lain telah tinggal landas. Guna memperbaiki kondisi tersebut, saat ini sebagian penerbangan telah berpindah ke bandara terbaru Yogyakarta. Bandara baru ini terletak di wilayah Kulon Progo, yang didesain 8 kali lebih besar dari Bandara Adi Sucipto. Bandara baru Yogyakarta nantinya dapat menampung 14 juta penumpang. 23 tempat parkir pesawat, dilengkapi runway dengan panjang 3.250 meter dan lebar 45 meter. Sehingga mampu melayani pesawat terbesar saat ini seperti Airbus A380 dan Boeing 747. Meski Indonesia mempunyai beberapa bandara yang cukup menyulitkan bagi para pilot, indeks keselamatan penerbangan di Indonesia telah mengalami perbaikan signifikan. Terbukti dari hasil audit keselamatan yang dilakukan oleh ICAO, sebagai organisasi penerbangan sipil internasional, memberi nilai efektivitas implementasi keselamatan penerbangan Indonesia pada angka 81,1% mulai tahun 2017 dan terus bertahan di angka sekitar 80% sampai tahun 2019. Di mana nilai ini termasuk dalam kategori di atas rata-rata internasional yaitu 60%. Atau termasuk baik. Bahkan angka audit keselamatan penerbangan Indonesia ini merupakan terbaik nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura.
Tentunya kita semua berharap akan terus adanya perbaikan fasilitas bandara dan keselamatan penerbangan yang lebih baik, sehingga kita bisa menikmati perjalanan udara dengan lebih nyaman dan aman di negara tercinta ini. Jangan lupa subscribe, like, subscribe channel ini gratis.